Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali lagi sahabat podcast Penais Zawa Kanwil DKI Jakarta. Kali ini bersama kami dari KUA Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, yang akan mengangkat tema Lukman, role model dalam pendidikan anak. Perkenalkanlah, saya Eti Sumyati sebagai host, dan sahabat kami yaitu Ustazah Iza Faiza Khaizaroni, Sarjana Sosial Islam. Assalamualaikum Ustazah, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu Eti, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, semoga senantiasa dalam keadaan sehat afiat Ustazah. Amin. Sahabat Penais Zawa, narasumber kita kali ini adalah, selain beliau berprofesi sebagai seorang penyuluh agama Islam yang bertugas di KUA Kecamatan Cilandak, beliau ini adalah orang yang juga aktif di beberapa organisasi keagamaan. Di antaranya yaitu beliau adalah pengurus aktif di MUI Jakarta Selatan. Selain dari itu, beliau juga adalah pengurus IFQOH atau Ikatan Persaudaraan Qori Qoriah dan Hafiz Hafizah Jakarta Selatan. Beliau juga adalah pengurus LPTQ tingkat kota maupun provinsi, subhanallah. Dan tidak kalah menariknya, beliau ini adalah seorang master of ceremony yang begitu handal dalam berbagai acara. Mudah-mudahan semua aktivitasnya senantiasa bermanfaat untuk banyak orang, ya Ustazah ya. Terima kasih Bu Eti. Amin amin ya robbal alamin. Baik Ustazah Iza, kali ini kaitannya dengan tema kita yaitu Lukman adalah role model dalam pendidikan anak, yaitu anak adalah anugerah Allah yang sangat luar biasa yang harus kita syukuri. Tentunya anak adalah amanah yang diberikan Allah pada kita, yang harus kita jaga, kita rawat, kita sayang, dan kita berikan pendidikan yang terbaik. Mungkin kiranya Ustazah bisa memberikan pemaparan tentang hal ini. Kami silakan Ustazah. Baik, terima kasih Bu Eti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Penais Zawa Provinsi DKI Jakarta, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam podcast pada hari ini. Dan tema kita kali ini adalah Lukman, role model dalam pendidikan anak. Sesungguhnya saya sepakat dengan apa yang telah disampaikan Bu Eti tadi, bahwa anak adalah anugerah, anak juga merupakan rezeki dan juga amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah menitipkan anak-anak kepada kita untuk dicelupkan menjadi generasi robbani. Karena memang pada hakikatnya anak itu dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan fitrah, sebagaimana sesuai dengan sabda Nabi Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa setiap anak yang dilahirkan ke dunia ini sesungguhnya adalah dalam keadaan fitrah. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Jadi memang sangat luar biasa beratnya tanggung jawab kita terhadap anak-anak kita. Karena apa? Karena anak-anak kita ini adalah sebagai generasi penerus dari generasi tuanya untuk bisa menegakkan negara dan agamanya. Untuk itulah makanya kita nih sebagai orang tua harus bisa memahami apa aja sih yang menjadi hak-hak anak yang harus kita berikan untuk anak-anak kita. Ada di antaranya hak untuk hidup dan mendapatkan kasih sayang, hak mendapatkan perlindungan, hak mendapatkan cinta kasih, hak mendapatkan pendidikan. Tentu saja untuk anak-anak juga membutuhkan hak bermain di waktu kecilnya. Nah, dari berbagai macam hak-hak yang telah tadi disampaikan, ada satu hak
yang akan kita bahas pada kali ini kaitannya dengan tema kita, Iya. yaitu hak pendidikan yang meliputi pendidikan akhlak, pendidikan tauhid, pendidikan ibadah dan syariah, insya Allah. Masya Allah, sungguh pemaparan yang luar biasa Ustazah. Baik Ustazah Iza, kaitannya dengan pendidikan anak yang seperti Ustazah telah sampaikan tadi, saya mau tanya nih, siapa sih Luqmanul Hakim itu? Sampai-sampai nama beliau diabadikan dalam kitab suci Al-Quran. Silakan Ustazah. Baik, sahabat podcast Penais Zawa Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Abdullah bin Umar Al-Khattab berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dengan sesungguhnya saya berkata bahwa Luqman adalah bukan seorang nabi. Beliau adalah seseorang yang dirindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau banyak bertafakur dan beliau juga sangat teguh keyakinannya. Dia cinta kepada Allah dan Allah pun cinta kepadanya. Karena itulah maka Luqman diberikan kebijakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya diberikan kebijaksanaan yang luar biasa kepada Luqman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Luqman ini sebenarnya adalah seorang hamba sahaya yang berkulit hitam. Beliau ini bukan nabi seperti yang disampaikan dalam hadis sahih yang telah tadi kita sampaikan. Namun beliau ini mempunyai keistimewaan yang luar biasa sehingga memiliki julukan Al-Hakim yang artinya mempunyai hikmah atau mutiara-mutiara yang bijak untuk anak-anaknya. Seperti itu. Masya Allah Ustazah, betul sekali. Jadi apa sih kira-kira nih nasihat-nasihat apa yang Luqmanul Hakim berikan untuk anaknya? Silakan Ustazah. Baik, ada beberapa hal tentunya yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini sesuai dengan apa yang tertuang dalam surat Luqman, bahwa Luqman merupakan sosok yang ideal yang bisa menjadikan contoh untuk kita semuanya sebagai orang tua bagaimana bisa mendidik anak-anaknya dengan baik. Dan yang pertama, Luqman mengatakan di dalam Quran surat Luqman ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Luqman, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anak-anaknya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, karena sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar. Dari sini kita belajar bahwa pertama kali pendidikan yang diberikan Luqman untuk anak-anaknya adalah meneguhkan keimanan di dalam hati anak-anaknya agar menjadi generasi yang soleh. Kenapa? Karena ketauhidan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala ini menjadi penting bagi kita sebagai umat Islam. Jangan sampai anak-anak keturunan kita nanti termasuk orang-orang yang menyeleweng karena kedangkalan pemahaman akidahnya. Yang banyak kita ketahui, ada banyak juga mungkin ada orang ingin menjadi kaya, larinya ke paranormal. Ada orang yang ingin dagangannya laku, larinya mintanya kepada dukun atau orang pintar dalam tanda kutip dan lain sebagainya. Mudah-mudahan anak-anak kita terhindar dari hal-hal tersebut. Masya Allah, sungguh pemaparan yang luar biasa Ustazah. Selain dari itu ada nasihat apa lagi Ustazah dari Luqmanul Hakim? Silakan. Baik, sahabat podcast Penais Zawa Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan. Pertama, hal yang telah dinasihatkan Luqman untuk anak-anaknya adalah untuk tidak menyekutukan Allah, karena itu merupakan dosa yang sangat besar dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk selanjutnya, Luqman memberikan wasiat kepada anak-anaknya bahwa wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, dan ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya selama 2 tahun. Maka bersyukurlah kepada Allah, kata Allah, dan kepada kedua orang tuamu, karena kepadakulah tempat kembalimu. Jadi berbakti kepada kedua orang tua ini memiliki kedudukan yang sangat istimewa,
Karena apa? Setelah beriman kepada Allah, setelah ketauhidan, di posisi nomor 2, Luqman memberikan nasihat tentang bagaimana kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Terlebih lagi, seperti yang tertuang dalam ayat tadi, bahwa seorang ibulah yang sangat susah payah, yang memang banyak berkorban waktu, tenaga, bahkan nyawa, dari mulai mengandung sampai mengasuhnya menjadi anak-anak yang sehat dan kuat. Masya Allah, iya betul Ustazah. Berarti memang posisi ibu itu sangat luar biasa ya Betul, Ustazah. betul. Seperti yang kita tahu dalam suatu hadis dikatakan ketika datang seorang kepada Rasul dan bertanya, siapakah orang yang harus kita berbakti, kepada siapa dulu? Yaitu yang pertama kepada ibunya, lalu kepada siapa lagi? Kepada ibumu, lalu kepada siapa lagi? Kepada ibumu, baru setelah itu kepada ayahmu. Berarti dalam hadis tersebut kedudukan ibu 3 kali lebih utama dibandingkan ayah. Ya, betul. Makanya yang sangat kita sayangkan pada saat ini itu banyak sekali anak-anak yang berlaku kasar kepada orang tuanya. Ada juga anak-anak mungkin yang zaman sekarang ini berani membantah kepada kedua orang tuanya. Padahal hal ini adalah merupakan bagian yang tidak baik dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin ini karena ketidaktahuan mereka bagaimana hukumnya berbakti kepada orang tua, dan mungkin juga sedikitnya pemahaman mereka cara berbakti kepada kedua orang tua gitu, Bu Eti. Masya Allah Ustazah. Jadi bagaimana nih? Lalu bagaimana cara anak berbakti kepada orang tua? Silakan Ustazah. Baik, dalam Islam diajarkan bahwa kita memang wajib berbakti kepada orang tua. Yang bisa kita laksanakan adalah salah satunya yang akan kami sebutkan di sini, bahwa kita berbakti kepada kedua orang tua selagi orang tua tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap berbuat baik dan tentu saja tidak berkata kasar kepada kedua orang tua. Kemudian menyambung tali silaturahim dengan keluarga dari orang tua kita, dengan teman-teman yang disayang oleh orang tua kita, dan tentu saja yang tidak kalah penting mendoakan kedua orang tua kita. Dan juga yang harus kita pahami dan harus kita sadari, kita nggak boleh pelit tuh dengan kedua orang tua kita. Apalagi ketika orang tua kita sudah memasuki usia senja, kita wajib untuk merawat orang tua kita. Seperti itu. Mudah-mudahan apabila terjalin dengan baik hubungan antara anak dengan orang tua, itu ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtul walidain. Semoga Allah ridho karena ridhonya orang tua kepada anak-anaknya. Masya Allah, mudah-mudahan kita ini tergolong anak-anak yang berbakti pada orang tua ya Ustazah ya. Makanya kita sebagai orang tua mencontoh anak-anak kita, kita berbakti kepada kedua orang tua. Karena itulah teladan yang baik yang tentu saja sangat efektif untuk anak-anak kita ikuti, bagaimana cara kita memperlakukan kedua orang tua kita. Masya Allah, luar biasa Ustazah. Mungkin ada lagi Ustazah nasihat-nasihat lain dari Luqmanul Hakim? Betul. Selanjutnya Luqmanul Hakim itu memberikan wasiat kepada anaknya dalam ayat berikutnya. Ya bunayya aqimis shalah. Wahai anak-anakku, dirikanlah sholat. Masya Allah. Seperti yang kita tahu bahwa sholat merupakan rukun Islam yang kedua sebagai tiang agama. Jadi dalam Islam itu sholat bukan hanya ucapan atau kata-kata yang diucapkan oleh lidah atau sekedar gerakan yang biasa dilakukan, tapi sholat itu bisa mencegah diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Jadi makanya Rasulullah pun bersabda bahwa ajarkanlah anakmu untuk sholat di usia 7 tahun. Jika anakmu tidak mau dalam usia 10 tahun, maka pukullah ia. Jadi betapa begitu luar biasanya manfaat hikmah dalam sholat yang diwajibkan oleh umat muslim. Masya Allah, iya Ustazah. Lalu kira-kira nih Ustazah, apa sih hikmah di balik perintah sholat untuk kita Ustazah? Mungkin kalau kita lihat dari sisi kesehatan mental dan kesehatan fisik ya, kita melihat dari situ bahwa gerakan sholat yang berirama berulang-ulang ya, kalau dari kesehatan fisik, dari mulai takbir, kemudian ruku, sujud, i'tidal, kemudian tahiyat akhir dan dilakukan secara berulang-ulang, itu membuat relaksasi pada otot-otot tubuh kita. Jadi sehingga kalau memang kita melakukan sholat dengan baik dan benar secara gerakan, insya Allah akan membawa kesehatan dalam tubuh kita. Kemudian kalau kita lihat dari kesehatan mental, itu sholat, semua ayat Al-Quran yang kita baca dalam sholat, doa-doa yang kita lantunkan dalam sholat secara khusyuk, secara tawadu, kemudian
gerakan-gerakan yang dengan tumak ninahnya itu insya Allah bisa merelaksasi hati juga, membuat ketenangan diri dalam jiwa kita juga menjadi sehat. Jadi insya Allah kalau kita sebagai umat muslim yang bisa melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya akan sehat lahirnya, sehat juga batinnya. Masya Seperti Allah. Makin hangat aja nih pembicaraan kita Ustazah. Luar biasa. Kira-kira ada lagi gak nasihat Luqmanul Hakim untuk anaknya Ustazah? Silahkan. Baik, sahabat podcast Penais Zawa Kanwil Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan. Berikutnya di ayat selanjutnya yang tertuang dalam ayat 16 di surat Luqman. Luqman memberikan wasiat kepada anak-anaknya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya, innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Innallaha latifun khabir. Jadi ini ada lagi satu wasiat yang sangat berharga yang diberikan Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya, bahwa setiap perbuatan walaupun dia sekecil biji sawi dan dia tersembunyi di dalam batu atau bahkan di langit atau bahkan di bumi, itu pasti pada hari kiamat nanti akan Allah hadirkan, akan Allah perlihatkan, dan Allah akan berikan balasannya. Dari sini tentu saja kita belajar bahwa kita harus berhati-hati dalam bertindak, kita harus berhati-hati dalam berbuat. Betapa bahagianya jika kita bisa melaksanakan kebaikan walaupun sekecil biji sawi, karena balasannya adalah kebaikan. Dan takutlah, malulah jika kita melaksanakan kejelekan walaupun hanya sebesar biji sawi, karena balasannya adalah keburukan pula. Sebagaimana yang tertuang dalam surat Az-Zalzalah, betul. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Seperti itu, betul. Masya Allah Ustazah. Jadi begitu kita harus berhati-hatinya dalam setiap perbuatan ya Ustazah ya. Karena setiap perbuatan itu akan ada balasannya sekecil apapun ya. Baik Ustazah, kira-kira nih masih ada lagi kah nasihat-nasihat Luqmanul Hakim atau sudah habis ya Ustazah ya? Ya, baiklah sahabat Penais Zawa Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Luqman memberikan nasihat lagi kepada anaknya agar jangan bersikap sombong. Di ayat berikutnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Dan janganlah kamu berpaling dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dalam keadaan angkuh. Jadi ini nasihat yang sungguh luar biasa yang diberikan oleh Luqman kepada anak-anaknya. Karena apa? Karena bersikap sombong atau takabur itu adalah merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Dan sombong ini jadi menularkan penyakit-penyakit yang lain juga, Bu Eti. Jadi orang itu yang memiliki sifat sombong itu lebih mudah marah, biasanya pendendam, biasanya lebih tinggi hati dan merasa wah daripada yang lainnya. Padahal umat Islam, agama Islam tentunya menghendaki agar umat-umatnya itu memiliki sifat yang tawaddu, sifat yang rendah hati, dan juga memiliki kesederhanaan dalam hal apapun, dalam kehidupannya, dengan anak-anaknya, dengan keluarganya, dan juga dengan lingkungan sekitarnya. Jadi makanya tepat sekali jika Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada anak-anaknya agar jangan berlaku sombong, karena ini adalah hal yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, betul Ustazah. Kalau orang sombong itu kayaknya nggak punya teman ya Ustazah ya. Iya, orang Siapa pasti yang mau akan menjauhi. Iya, betul, karena betul. sifat yang sangat tidak disukai oleh Allah ini juga pastinya tidak juga disukai oleh sesama manusia. Iya, betul Ustazah. Iya. Masya Allah, ini sungguh pemaparan yang luar biasa Ustazah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bisa saya praktekkan dalam kehidupan saya pribadi ya Ustazah ya, tentunya juga untuk sahabat-sahabat Penais Zawa. Baik Ustazah, dari pemaparan yang Ustazah sampaikan dapat saya ambil kesimpulan bahwa dari nasihat-nasihat Luqmanul Hakim, yaitu yang pertama jangan menyekutukan Allah, lalu yang kedua berbaktilah kepada kedua orang tua, Iya, betul. Berikutnya yaitu melaksanakan sholat, dan yang keempat yaitu setiap perbuatan pasti ada balasannya.
Itu ya Yang Ustazah. terakhir juga, Ya, jangan berlaku sombong. Masya Iya. Allah. Nah Ustazah nih, Betul. mungkin ada closing statement yang akan Ustazah sampaikan di kesempatan kali ini. Silahkan Ustazah. Iya, baik sahabat Penais Zawa Provinsi DKI Jakarta. Alhamdulillah kita sampai di sesi terakhir pada podcast hari ini. Ya. Bahwa pendidikan Luqman ini adalah pendidikan yang menyeluruh, Ya, yang betul. tidak lekang oleh waktu, yang berlaku sepanjang zaman, meliputi pendidikan tauhid, pendidikan akidah, kemudian Masya Allah, sungguh pemaparan yang luar biasa Ustazah. Dari pemaparan yang Ustazah sampaikan pada hari ini dapat saya ambil kesimpulan nasihat-nasihat Luqmanul Hakim untuk anaknya, yaitu yang pertama, jangan menyekutukan Allah. Lalu yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, melaksanakan sholat. Yang keempat, setiap perbuatan ada balasannya. Dan yang terakhir, janganlah berbuat sombong, gitu ya Ustazah. Ya, betul ya Ustazah. Nah, ya Alhamdulillah. Mungkin dari sekian pemaparan ada closing statement yang akan Ustazah sampaikan pada sahabat-sahabat Penais Zawa. Silakan Ustazah. Baik, terima kasih sahabat Penais Zawa Kanwil Kemenak Provinsi DKI Jakarta. Sebagai akhir pertemuan pada hari ini, ada hal yang perlu disampaikan bahwa pendidikan Luqman itu adalah pendidikan yang menyeluruh dan sangat lengkap, meliputi aspek tauhid, aspek ibadah, aspek syariah, dan juga dakwahnya. Karena itu, nama Luqman diabadikan dalam Al-Quran, masuk dalam surat ke-31 untuk dijadikan contoh bagi umat Islam yang ada di seluruh dunia tentunya, dan ini berlaku sepanjang zaman, mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang solehah dengan nasihat-nasihat Luqman. Namun, para sahabat Penais Zawa, Bu Eti, yang perlu kita ambil pelajaran dari kisah Luqman ini adalah bahwa pendidikan anak itu tidak mutlak menjadi tanggung jawab seorang ibu, tetapi juga menjadi tanggung jawab seorang ayah. Mudah-mudahan nih kita semuanya bisa menjadi Luqman bagi anak-anak kita, agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang sehat, kuat, soleh, solehah, dan membanggakan kedua orang tuanya. Masya Allah, tentunya pasti itu harapan kita semua Ustazah ya. Sekali. Ya, Alhamdulillah Ustazah, terima kasih banyak waktunya. Tidak terasa nih, kita sudah ada di penghujung acara. Dari awal sampai akhir, terima kasih atas nasihat-nasihat yang Ustazah sampaikan untuk kita. Mudah-mudahan pemaparan Ustazah ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya kepada para sahabat Penais Zawa Kanwil DKI Jakarta Selatan. Terima kasih sekali lagi ya Ustazah ya, sehat selalu. Mohon maaf, mohon ridho bila ada tutur kata yang kurang berkenan Ustazah. Iya, terima kasih semua sahabat Penais Zawa Kanwil DKI Jakarta. Akhirnya kami Eti Sumiati undur diri. Mohon maaf, mohon ridho bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Kita tutup Ustazah dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.